Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan melaksanakan pembacaan doa yang nantinya akan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Kepada Ketua Kelas, Anita, silakan pimpin pembacaan doa dan surat pendeknya. Baik, Bu. Baik, teman-teman semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, kita baca surat pendek. Surat apa ya? Al-Ikhlas. Ikhlas saja. Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak ibu semuanya. Kenapa kita penting untuk membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran? Nah, Ibu tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan apapun yang kita kerjakan, baik itu sholat, baik itu belajar, mengaji, semuanya perlu kita niatkan semuanya untuk Allah lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat eh, manfaat atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sudah. Berikutnya Ibu akan mengabsen. Siapa yang libur hari ini atau berhalangan hadir? Hadir semua, Bu. Hadir Ya, hadir semua, semua Bu. ya. Ya, hadir Iya, semua. Bu. Nah, sebelum itu Ibu ada 3 emoji. Nah, Ibu sekarang akan menanyakan bagaimana perasaan anak-anak Ibu untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Apa itu emojinya? Nah, yang emoji yang pertama ini. Nah, coba tunjuk tangan anak Ibu. Siapa-siapa saja yang mempunyai perasaan seperti emoji ini. Boleh ditunjuk tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Ada 400 orangnya. Ada 400 orang. Nah, itu emoji senyum atau bahagia. Berikutnya ada emoji ini. Ke bawah senyumnya, berarti sedih. Nah, ada anak ibu yang merasa seperti ini pagi ini? Ada? Tidak, Bu. Alhamdulillah, tidak ya. Bu. Nah, ini emoji yang terakhir yang paling hebat. Nah, di atas yang bahagia dan senang lagi ada emoji yang seperti api. Apa ini emoji Menyala. seperti api? Ah, menyala, semangatnya menyala ya. Harus menyala semangatnya. Nah, siapa ini bisa memilih yang tunjuk tangan yang emoji senyum tadi? Boleh tunjuk tangan balik. Menyala. Ah, Semangat menyala. menyala. Bu. Menyala. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Karena kesepakatan ini kalau tidak diingatkan, anak-anak Ibu sering lupa. Apa kesepakatan kita yang pertama? Yaitu tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Jadi kalau nanti Ibu menjelaskan materi, silakan disimak, mendengarkan. Kalau tidak ada yang paham, boleh bertanya dengan tunjuk tangan. Nah, jadi nggak boleh asal berbicara. Kesepakatan kelas kita yang kedua, itu tidak boleh permisi lebih dari satu orang, jadi ganti-gantiannya, nggak boleh berdua-dua, harus satu-satu. Nah, kesepakatan yang ketiga harus saling menghargai sesama anggota kelas. Nah, itulah tadi kesepakatan kelas kita. Ibu hanya mengingatkan kembali, mana tahu anak-anak Ibu lupa. Ya, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Mengenai pelajaran kita minggu lalu, nah, kita sudah menuntaskan materi tentang balik.
kita sudah melaksanakan UHA. Nah, Ibu berharap bagi yang remedial kemarin ditingkatkan lagi cara belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama yaitu tentang memahami makna hijrah. Yang kedua, anak-anak Ibu nanti menjelaskan sebab-sebab hijrah. Nah, jadi Ibu share dulu ya tentang materi kita pagi hari ini. Sebentar ya anak-anak Ibu. Bu. Sudah kelihatan anak-anak Ibu? Kelihatan. Sudah, Bu. sudah ya, Sudah. Alhamdulillah. Baik, di sini materi di bab berikutnya ini tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anak Ibu nanti bisa mengamati slide atau PowerPoint yang Ibu tampilkan ini sambil kita nanti bertanya jawab. Silakan dibaca, kalau ada yang kurang paham nanti boleh bertanya anak-anak Ibu ya. Yang pertama kita masuk makna hijrah. Ada nampak di situ apa makna hijrah atau pengertiannya? Ada, Bu. Nah, coba Desi bacakan apa makna hijrah secara bahasa. Hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan, Bu. Nah, itu dia. Kalau secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan kalau menurut istilah, apa itu menurut istilah? Ada yang bisa membacakan? Yanti boleh bacakan? Ya, Bu. Menurut istilah, hijrah adalah meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ah, itu dia. Jadi jelas kalau menurut istilah, dijelaskan di situ yang makna hijrah meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita melakukan hijrah ini tujuannya untuk menuju hal yang baik, meninggalkan tempat yang tidak baik, menuju tempat yang baik dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Udah paham anak-anak Ibu mengenai makna hijrah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab hijrah. Nah, jadi ada sebabnya, ada penyebabnya, ada yang mendorong Nabi itu berpindah. Nggak mungkin ada sebabnya, nggak akan terjadi hijrah kalau tidak ada yang menyebab pindahnya. Apa itu sebab-sebab hijrah? Anak-anak Ibu bisa lihat di sini. Sebab-sebab hijrah. Apa sebab yang pertama? Ibu bacakan, anak Ibu menyimak. Catat kalau ada yang perlu dicatat. Yang pertama, itu dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan kaum kafir Quraisy. Nah, itu alasannya yang pertama. Kita kan sama tahu, anak-anak Ibu pun tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agama Islam. Jadi ketika Rasulullah ini berdakwah di Mekah, dakwahnya itu kurang berkembang, artinya tidak diterima, banyak penolakan, banyak penindasan, bahkan
mereka sering menganiaya Nabi, menganiaya pengikut-pengikut Nabi yang pada waktu itu mayoritas pengikut Nabi masih sedikit dibanding dengan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi itu alasan yang pertama mengapa Nabi Muhammad atau Rasulullah memutuskan untuk pindah ke Madinah. Nah, paham yang penyebab pertama? Paham, Bu. Paham ya Nini ya. Yang kedua itu ada namanya peristiwa Bait Aqobah, yaitu adanya permintaan langsung dari penduduk Madinah. Nah, jadi orang Madinah itu meminta Rasulullah untuk berpindah ke tempat mereka. Apa tujuannya? Tujuan penduduk Madinah ingin membantu memperlancar dakwah Rasulullah. Jadi tujuan orang Madinah ini baik. Biar diterimanya dakwah Rasulullah, diperlakukannya Rasulullah dengan baik oleh masyarakat Madinah. Makanya Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah ke Madinah. Yang ketiga, penyebabnya itu adalah adanya perintah Allah langsung. Ada perintah kepada Rasulullah yang memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Itu dia. Setelah yang Ibu jelaskan tadi, ada yang kurang paham? Ada yang perlu dipertanyakan anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, mau anak-anak ibu kasih masalah? Iya. Kenapa tertawa Neni? Ibu mau mengasih masalah, artinya anak-anak ibu nanti memecahkan masalah ini. Apa masalahnya Ibu? Ini ada masalah, ada tanda tanya. Jadi anak-anak ibu bertanya, apa masalahnya ini yang dikasih Ibu? Jangan-jangan disuruhnya kami bertinju. Enggak itu ya. Apa yang Ibu suruh? Yang Ibu suruh ialah, nah, ini anak-anak Ibu membayangkan bagaimana jika anak-anak Ibu menjadi salah satu sahabat Nabi yang banyak menghadapi ancaman di Mekah. Nah, bagaimana cara anak-anak Ibu supaya tetap aman? Nah, jadi masalah ini anak-anak ibu diskusikan dalam kelompok nantinya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Ibu bacakan. Kelompok pertama itu ada Novita sebagai ketua, Anita sebagai sekretaris, dan Desi sebagai anggota. Silakan ketua koordinasi kelompoknya dengan baik. Kelompok yang kedua ada Fitra sebagai ketua, ada Helmina sebagai sekretaris, ada Holiza sebagai anggota. Nah, kelompok ketiga ada Neni sebagai ketua, ada Riri sebagai sekretaris, ada Yanti sebagai anggota. Jadi ketua kelompok bertugas untuk memperlancar diskusi nanti. Sekretaris bertugas mencatat. Di mana dicatat, Bu? Nah, kan itu sering pertanyaannya. Nah, dicatat di sini, di LKPD yang sudah Ibu bagikan, di lembar kerja kelompok. Ya. Siapa nanti yang membacakan hasilnya ini, Bu? Yang membacakan adalah anggotanya, karena anggotanya belum dapat tugas yang lebih berat. Kalau ketua mengawasi, kalau sekretaris mencatat. Nah, nanti anggota yang akan membacakan. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, cari solusinya. Apa kira-kira? Bagaimana kalau kita sudah terancam? Bagaimana solusi yang akan kita cari? Apakah bertahan di tempat itu atau bagaimana? Atau melawannya? Nah, silakan, ini tema diskusinya ya. Silakan diskusikan. Sudah, Bu. Sudah? Tepat sekali kelompok 1 yang bilang sudah. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Udah siap? Sudah ya? Silakan kelompok pertama menampilkan hasil diskusinya kepada Desi. Bacakan diskusinya, Desi. Apa kira-kira solusi yang didapat oleh kelompok 1 tadi?
Mana ini Nopita anggotanya? Malu tampil? Ya, saya saja, Bu. Ah, boleh. Ketua itu sangat bertanggung jawab. Boleh ketua saja. Apa solusi yang ditemukan oleh kelompok 1? Solusinya berpindah, Bu, berhijrah. Berhijrah kata kelompok 1. Artinya kalau sudah tidak aman tempat kita, kita berhijrah. Bagaimana kelompok lain? Apakah betul atau sama dengan jawaban kelompok yang lain? Sama, Bu. Atau ada bedanya? Oh, kami Bu bertahan saja dilawan orang yang suka memberi tekanan itu Bu. Atau orang yang suka mengancam-mengancam itu. Ada yang seperti itu? Nah, kita lihat nanti ya di kelompok. Silakan beri A+ dulu kelompok yang tampil, kelompok 1. Kelompok berikutnya. Siapa lagi kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 3 bisa tampil? Udah bisa? Silakan Yanti, bacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya, silakan. Sama jawabannya dengan kelompok 1, Bu. Berpindah, Bu. Berpindah juga. Berarti tidak ada yang berani bertahannya. Harus Iya, Bu. berpindah tempat, mencari tempat yang aman. Nah, dah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terakhir itu kelompok 2. Silakan Holiza tampilkan hasil diskusinya. Tulisannya nggak ada, Bu. Lizanya nggak ada, Bu. Oh, terpental. Permisi, Bu. Ketuanya saja kelompok 2. Ibu Pitra ada? Pitra. Sama. Nggak ada. Sama, Bu. Ada, hadir. Tadi terpental. Pitra saya coba ketuanya saja. Apa yang ditemukan solusinya dari masalah yang dipecahkan tadi? Solusinya itu, Bu, meninggalkan. Meninggalkan apa ini, anak ibu? Meninggalkan tempat tersebut, Bu. Oh, meninggalkan tempat yang penuh bahaya itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagus. Semuanya bagus. Hampir sama jawabannya. Berarti anak-anak ibu mengambil keputusan kalau kita sudah berada di tempat yang kurang baik, kalau kita sudah berada di tempat yang tidak lagi memberikan manfaat kepada kita, tentu kita harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Dan mungkin itu saja untuk diskusi kita. Ibu akan kasih soal. Ada 3, silakan dikerjakan masing-masing di bukunya. Nanti kalau udah selesai, ketua kelasnya dikumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit karena soalnya cuma 3. Dah, silakan dimulai. Dah, selesai. Boleh ketua tolong kumpulkan ke depannya. Dah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun mengenai kesimpulan pelajaran kita, makna hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu tempat ke tempat yang lebih baik dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Untuk sebab-sebab hijrah itu ada 3. Ada penolakan dakwah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, adanya peristiwa Bait Aqobah, dan adanya perintah yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak ibu bisa mengingatnya, bisa mengulang-ulangnya di rumah. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang cerita perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Silakan baca bukunya di rumah. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi